Selamat datang dari Kota Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guru-guru hebat, perkenalkan. Nama saya, Sustina, SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 10 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru Piloting 2 tahun 2024. Dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan nomor induk mahasiswa 240039220972220. Pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024 saya melakukan praktik pembelajaran dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dan memaparkan hasil kinerja saya sebagai bagian dari ujian kinerja. Semoga melalui presentasi ini, saya dapat menunjukkan kompetensi yang telah saya kembangkan selama masa pendidikan ini, serta kontribusi yang dapat saya berikan sebagai seorang pendidik profesional. Dengan rendah hati memohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu penguji sekalian terkait hasil kinerja saya yang telah dipaparkan. Masukan dari Bapak dan Ibu penguji sangat berarti bagi saya untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaiki hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dulu ya. Pelajaran IPA dimulai. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kerjasamanya, Bu. Ya, silakan dulu. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita supaya lancar hari ini, boleh pimpin doa, kita berdoa dulu seperti biasa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lengkap. Oke. Maulidi sudah sehat sayang? Mana Maulidinya? Sudah. Jadi lengkap ya. Kemudian perasaannya bagaimana hari ini? Senang? Panas? Panas ya. Intinya senang ya. Oke. Ada yang tidak senang? Senang. Maulidi, you happy? Seperti biasa belajarnya. Oke. Kemudian nanti kita beberapa yang kita lakukan kemarin. Jadi intinya agenda hari ini kita adalah di hari Selasa ini kita nanti ada belajar tentang menggunakan mikrosnya. Kemarin kan kita sudah mengenal bagian-bagian dan fungsi mikroskop. Ada yang ingat? Satu, boleh angkat tangannya. Ada yang ingat salah satu bagian-bagian mikroskop minggu kemarin? Satu aja. Apa yang ingat? Oke, silakan. Lensa okuler, lensa objektif, lensa objektif, tabung mikroskop. tabung mikroskop. Seperti itu. Tepuk tangan dulu buat temannya. Dulu. Berhadapan. Seperti itu. You understand permainannya? Yes. Nanti yang menang dapat hadiah joki. Oke. Barudin ya. Oke. Silakan Barudin. Tanduk. Kalau pundak diserah baru. Kepala, pundak, lutut, ambil. Masuk ambil. Siapa? Kaki, kepala, lutut, kaki, ambil. Siapa menang? Oke. Sudah semangat? Oke, boleh kembali. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi ya, kita hari ini mikroskop ada 3 tujuan lah. Jadi intinya kita hari ini belajarnya jadi Ibu tadi
berpasangan dan berkelompok berempat. Nanti kelompoknya bisa ibu tukar. Ini kan best pian. Nanti kelompok ini ada beberapa orang ibu tukar berdasarkan nanti asesmen awal ibu. Tapi tidak semua tergantung nilai pian. Kalau ini kan duduknya berdasarkan asesmen kita yang di awal. Nanti yang untuk materi ini mungkin bisa ibu tukar, jadi nanti bisa bagikan itu. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kelas kita, kalau ada kendala bantuan harus apa? Minta tolong siapa? Oke, apa Sandi? Tanya teman. Tanya teman. Kemudian saat teman tanya harus apa Rapasya? Kalau ada teman minta tolong Rapasya harus apa? Harus menjawab Harus menjawab, kemudian dan memberitahu ya. memberitahu. Kemudian kalau Dewi? Membantu. Deal? Sekarang boleh kemudian HP-nya masing-masing. Di waktunya 5 menit, soalnya 5 saja. 5 saja. Ibu bagikan. Jawab semampu kalian dulu. Karena ini asesmen awal. Semampu kalian. Waktunya nanti 3 menit ya. Jadi ibu mau tanya dulu. HP-nya boleh ditaruh dulu. Kira-kira apa sih saat dia pikirkan, saat melihat benda atau dunia yang sangat kecil ini, kemudian kalian tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang atau secara langsung. Apa sih yang kalian pikirkan? Yang lain ada alat bantu lain lagi? Ulun bu aja Sandi tadi. Tepuk tangan dulu buat Laila. Jangan buku ya sayang, santai. Jadi kayak biasa aja jawab, tidak boleh tidak tahu. Mikroskop, apalagi Sandi, detektif apa tadi? Kaca pembesar. Kaca pembesar. Tapi hari ini, terima kasih tepuk tangan dulu buat Sandi. Kita hari ini fokusnya ke mikroskop, walaupun ada benda lain atau yang disebut loop. Oke, next. Nah, apa mikroskopnya? Seperti gambar. Kemudian hari ini ibu bawakan langsung. Nah, gambarnya lihat di layar dan ada yang aslinya. Nah, kemarin kan belum melihat ya, ada aslinya. Jadi kita perlu benda kayak gini supaya bantu kita untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Sebelum kita memulai selanjutnya harus ngapain aja? Kira-kira mengapa mikroskop ini penting kita ketahui cara penggunaannya? Ada yang bisa bantu ibu jawab? Pendapat pian aja. Kenapa sih? Apa sih perlunya kita belajar mikroskop hari ini? Boleh? Benda kecil bisa jadi. Betul kan? Ada yang mau menambahkan? Karena membantu kita melihat benda yang kecil. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Buat Rafael. Sip. Kenapa sayang? Pegang mikrofonnya lah, hari ini kita pakai mikrofon, jadi saya ini pegang sendiri. Kenapa sayang? Untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa Agar dilihat. bisa diteliti. Pintar, tepuk tangan dulu. Good job. Oke, hari ini kita belajar hari ini selama 2 jam. Tujuan kita yang pertama, jadi setelah belajar ini Pian nanti bisa secara lisan menyampaikan bagaimana langkah-langkah penggunaan mikroskop. Masa Pian ya ini harus ini. Tidak ada yang salah. Kan menurut Pian aja, ya. Kemudian yang kedua, Pian nanti bisa mendemonstrasikan perwakilan bagaimana cara menggunakan mikroskop kepada teman sekelas. Kemudian Pian harus menanggapinya umpan baliknya. Kan kita belajar nih masih sama-sama. Karena ini apa? Pertemuan awal Pian bertemu dengan si dia. Ya enggak? Oke. Yang ketiga, kemudian kalian akan pasti saat percobaan nanti akan mengalami kesusahan, betul? Karena pengalaman Oke, jadi nanti diidentifikasi kenapa sih jadi kami di kelompok kami tidak bisa mengerjakan. Oh, alasannya ini. Jadi beda kelompok mungkin beda jawabannya. Intinya jangan takut salah, jawab aja. Oke, jadi ini tujuan kita. Penilaian kita ada 3 lah. Ada formatif dan sumatif. Nanti ibu saat Pian praktikum ibu ada penilaian observasi Pian kelompok dan nanti menggunakan mikroskop. Kemudian ada asesmen awal yang tadi kita puisi. Kemudian ada saat Pian mendemonstrasikan nanti maju yang mau itu ada nilainya juga dan demonstrasi di kelas. Kemudian kita tes akhir post tes. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masya Allah, tadi kita sudah. Ya, ada ibu lihat dulu hasilnya ya. Apakah ada yang perlu kita reserve
Soalnya cuma berapa? 5 kan tadi kan? Oke. Si Selfie. Oke, Selfie duduk sama Salma. Si Pian duduk sama Selfie ke samping Salma. Ya, tukar. Ya, Pian tukar ke apa nih? Ini, situ. Pian di sini. Pian samping. Laila, Pian. Laila tukar sama ini. Ya, Pian ke situ. Dah, yang lain kalian beri dulu. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini pakai DL atau Discovery Learning. 6 langkahnya nak lah. Jadi biar ada bayangan. Yang pertama adalah Ibu nanti ada memberi rangsangan kepada kalian melalui video. Yang kedua, nanti Pian habis dari video kita identifikasi masalahnya. Ada nanti LKVD yang Ibu berikan. Kemudian mengambil data dari panduan di LKVD, nanti Ibu pandu juga. Yang langkah keempat, habis dapat data kita olah datanya. Dan diskusi, Pian. Kemudian berempat, kelompok yang ini. Kemudian habis itu pembuktian. Betul nggak data kita nih? Kita valid. Yang terakhir adalah kita tarik kesimpulan dari kegiatan ini. Jadi model pembelajaran kita hari ini adalah DL. Oke, kita literasi video. Ibu putarkan video B. dulu. Kegiatan inti dengan model pembelajaran Discovery Learning DL. Model pembelajaran ini menekankan pada partisipasi aktif siswa dalam menemukan konsep secara mandiri, sehingga mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu memahami materi lebih mendalam. Sintak Discovery Learning. 1. Stimulation pemberian rangsangan. 2. Problem statement identifikasi masalah. 3. Data collection pengumpulan data. 4. Data processing pengolahan data. 5. Verification pembuktian. 6. Generalization menyimpulkan. 1. Stimulation pemberian rangsangan. Literasi video. Ibu putarkan video dulu. Pian simak. Okuler berasal dari kata oculus yang artinya mata. Jadi lensa okuler itu lensa yang letaknya dekat sama mata. Nah, lensa okuler ini umumnya tuh punya perbesaran 10 kali. Tapi selain itu ada juga nih yang punya perbesaran 5 kali dan 12,5 kali. Terus ada lensa objektif, dari namanya objektif. Jadi lensa ini tuh letaknya dekat sama objek yang mau kita amatin. Lensa objektif itu punya perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, lensa okuler dan lensa objektif ini kerjanya tuh barengan ya. Metode saya yang masuk adalah Apa? B. Wah, mantap. Tepuk tangan dulu buat diri kan sendiri. Diafragma. Jadi pakai bahasa piannya nak kai. Jadi Pak itu harus pakai bahasa sendiri supaya ingat. Jadi jangan pakai bahasa buku. objek yang mau kita amatin. Nah, ini ada objektifnya. Sekarang menjawab berpasangan dulu. Boleh Jani Ibu bagikan ke layar sini. Langsung jawab ya. Berpasangan dulu. Langsung. Oh di sini. Baru deh. Oke. Berpasangan ya. Cukup? Ada yang kurang? Oke, waktunya boleh dibuka lagi di grup, kan ada juga tuh. Di grup itu ada grup WA itu berikan. Kalian boleh suka-suka kalian mau kembali lihat YouTube video pembelajarannya, membantunya literasi bahan ajar. Boleh kalian nanti di dalam grup itu ada handout Ibu kasihkan atau rangkuman, boleh buka. Di situ juga ada lengkap. Atau yang anak buat langsung bisa, atau lewat blog yang Ibu bagikan juga bisa. Kertasnya itu boleh dilepas. Oke, sudah? Oke, Tiagut, tepuk tangan dulu. Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang Punsa ini mereview. Oke, kita lanjut ke
bagian kedua. Nah, sudah ya, ada kendala tadi, ada yang bingung. Ada yang tidak tahu jawabannya yang mana? Boleh angkat tangan. Pasti ada yang tadi kededar Bu di video. Ulun ada. Ada yang kendala menemukan apa? Menemukan apa? Ya, sip. Velita, silakan mikrofonnya sayang. Velita, kendala di mana tadi? Sendi inklinasi. Nah, sendi inklinasi. Velita kesulitan menemukan Dua, sendi inklinasi. problem statement identifikasi masalah. Pertanyaan mematik sekarang perhatikan di papan tulis Ibu. Tadi tahu bagian mikroskop, tahu fungsinya, betul sudah? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menggunakan mikroskop? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke. Kemudian apa sih yang kita lakukan bila salah? Kira-kira ada yang bisa tahu dulu awamnya sebelum kita belok? Angkat tangan. Ada yang belum pernah pegang? Oh, hampir semua ya. Oke. Karena hampir semua belum pernah, jadi bagaimana kalau kita langsung kemudian belajar bagaimana cara sayang? Bagikan satu kelompok satu. Berempat satu ya. Di grup kalian ada video YouTube bagaimana Ibu kirim ya cara menggunakan mikroskop. Pian putar aja Ibu kirim videonya atau mau literasi membaca boleh. Putar, silakan putar bangkunya. Sekelompoknya. Sekarang berempat. Nah, kemudian perwakilan kelompok bisa ambil papan tulis kecilnya satu. Nah, papan tulisnya ambil satu, kemudian spidolnya satu sini. Digunakan untuk mencatat kira-kira nonton dulu videonya, baca kira-kira apa sih menggunakan mikroskop. Boleh suaranya di ini ya, taruh aja boleh di tengah-tengah sini. Nah, papan tulisnya taruh. Tulis ya, 1 menit lagi. Sudah ada masuk? Pokoknya terserah, langsung tulis ya siapa yang nulis. Ya langsung, ya bukan itu di sini, coba di WA grup kededak ah. Di WA grup ini, iya. Belum lah, handout. Sorry, itu di WA di grup sudah ada itu handout, handout. Yang berita itu ya LK tadi Hagun Pekotet di WA grup. Itu sudah jual ya. Ya nulis. Ya. Masih ada hidup apa ya? Pemulaan apa? Harus dilakukan apa? Di bawah pula. Kemudian memutar lagi soal jepit di sini. Kemudian bentar. Kemudian oke. Itu duluan ya. Jadi di harus sumber ya. Kemudian ada berapa langkah kalian? 7. 7 kan aman. Bu, ulun langkahnya ada tuh 10. Ada? Satu apa kalian dulu? Ibu ada tuh sudah di WA.
Ya, and nah itu bawahnya mati. Nah, ya tuh. Ditulisnya kapan dulu? Sama kayak mana? Oke. Yang pertama apa kalian? Yang pertama ngapain dulu? Memegang posisi tangan di mikroskop, habis itu mengatur pembesaran lensa, mengatur posisi tabung itu ya kan Bu, meletakkan kaca preparatnya, menyalakan lampu mikroskop, lalu mengatur posisi reflektor, terus atur pembukaan diafragmanya. Oke, beda-beda ya. Sip. Udah ya. Oke. Kelompok 2 mikroskop. Oke, silakan perwakilannya. Mikroskop Jepang ya. Ambil dulu. Satu kelompok 2 mikroskop. Jadi satu mikroskop untuk pasangan tapi tetap berhadapan. Oke. 3. Data collection pengumpulan data. Tahap selanjutnya mengidentifikasi dulu. Kemudian kesalahan apa sih kira-kira yang dapat kemudian. Nah, ini mikroskop ini sama penggunaannya dengan mikroskop Indonesia, hampir sama persis. Yang beda adalah, Ibu jelaskan dulu, yang membelakangi Ibu boleh putar badannya dulu. Putar badannya dulu. Sama yang belakang Ibu mikroskopnya. Cara membawa mikroskop sudah tahu kan? Tangan di sini satu, di sini satu. Bu, kenapa pian kayak ini? Tapi ini mikroskop yang rusak. Supaya Ibu bisa menyontohkan yang salah. You understand? Nah, sini satu, di sini satu, dipegang di lengan, itu membawa, ditaruhlah di tempat yang datar. Udah dijelaskan kan minggu kemarin. Nah, ini sama, buka dulu. Ini dan ini sama LKPD buka. Fungsinya. Sekarang yang halaman kedua LKPD-nya buka sambil melihati. Halaman kedua LKPD tadi ini. Sekarang ini. Nih, halaman keduanya buka. Nah, kesalahan pian tulis di sini. Kesalahan apa? Kesalahan apa? Jangan lihat kelompok orang pian aja. Ini betul-betul ya. Nah, ikuti langkah-langkah yang pian tulis tadi. Bisa nggak? Kemudian kalau nggak bisa jangan panik. Tulis aja di LKPD halaman kedua kesalahannya apa-apa. Ayo. Ini. Semuanya lihat, bila tidak bisa kembali lagi ke siapa yang mau yang tadi, oh ternyata kendalanya salah, tulis saja kesalahannya, tulis yang susahnya apa? Susahnya, kesalahan tuh biar nggak menggunakan tadi salahnya apa, oh susahnya. Tulis ya, ini dikumpulkan. Ini susahnya apa? Biar mengikuti instruksi ini. Siapa bagi instruksi ini kemudian jawab ini. Sekarang perhatikan Ibu klasikan sebentar. Yang kalian perhatikan adalah preparat yang Ibu bagikan, jangan preparat yang ada di mikroskop. Ini adalah preparat buatan yang udah dibikinkan di dalam sini ini. Makanya kalau ini contohnya adalah monocotyl stem. Seandainya pian bisa menggunakan mikroskop, ini kelihatan bagus-bagus tuh gambarnya, sangat jelas. Nah, sekarang nih memprediksi langkah-langkah pian bisa nggak lihat? Kalau nggak bisa kan nggak masalah. Buka halaman 2. Kendalanya di mana? Dituliskan. Oke? Kan belum Ibu demonstrasikan. Oke. Ini jangan dikuyak, ini sudah jadi. Tinggal pian taruh, nah ini ada bendanya. Ini ada bendanya. Kaca itu tuh tidak pian apa-apa lagi, tinggal dilihat. Walaupun kayak titik speedo itu tuh ada bendanya, ada kayak ular naga, ada kayak 4. Data processing pengolahan data. kesalahan pian tulis di sini. Kesalahan apa? Kesalahan apa? Jangan lihat kelompok
Tangannya buka dulu. Nggak ada mikroskop orang. Adalah tadi orang mau menggunakan mikroskop pakai sintar? Adalah tadi? Nggak ada. Nah, tidak apa tadi. Ini kan salah, nggak apa. Kesalahan pian hari ini. Halaman kedua LKPD buka. Sekarang halaman kedua LKPD-nya buka sambil melihati. Halaman kedua LKPD tadi ini. Ada kesalahannya? Kesalahannya apa? Oke, Ibu anggap sudah ya. Oke, sudah, kesalahannya sudah ditulis, kendalanya. Oke, sekarang yang mikroskopnya taruh di samping dulu sayang. Perhatikan teman kita membaca langkah-langkah di kelompoknya. Langkah-langkah penggunaan mikroskop: memasang lensa okuler, memasang makrometer, memutar lensa objektif, mengatur kondensor, memutar cermin ke arah sumber cahaya, letakkan preparat di atas meja preparat, posisikan lensa objektif di atas preparat. Oh, beda ya dengan kelompok Laila tadi ya. Kalau kendalanya ada nggak kelompok kalian menemukan? Ada langkah salahnya. Bisa bacakan? Bisa sebutkan boleh, bacakan boleh. Tidak kelihatan objektif. Oh, mereka tidak mengikuti langkah-langkah tadi, tidak terlihat objeknya. Oke, bagus ya, jujur mereka karena jujur. Kemudian sulit untuk mengatur mikroskopnya. Sulit untuk mengatur mikroskopnya. Ada lagi? Nah, ada lagi yang mau menambahkan kendalanya? Yang beda dengan mereka sulit mengatur. Kalau Salma apa? Kelompok Salma? Tunggu Salma, sorry. Kalau kelompok Salma kendalanya apa? Salah meletakkan kaca preparat sampai ternyata salah meletakkan kaca preparat juga 5. bisa Verification pembuktian. mewakili mendemonstrasikan secara lisan di depan cara menggunakan mikroskop. Ada yang mau? Oh, Salma, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Salma. Oke, mikroskopnya saya boleh. Nah, terus atur pembesaran lensanya kan di sebelah sini karena kita beda dong pakai yang itu. Atur posisi tabungnya. Posisi tabungnya nggak bisa diatur sih. Letakkan kaca preparatnya tepat di sininya. Preparat ya. Nah. Terus nyalakan lampu mikroskop. Atur posisi reflektornya. Reflektor yang mana Salma? Kaca situ reflektor. Oke. Ya, atur pembukaan diafragmanya. Jadi kan kayak buat ngatur cahayanya kan ada diafragmanya. Jadi buka-buka, diaturlah cahayanya. Setelah itu, atur posisi meja preparatnya. Atur fokus lensa objektif sama atur pembesarannya supaya bisa kelihatan objek yang mau diteliti. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya, sebelum Salma dan kembali ada kelompok lain yang ada yang kurang Bu, belum ini Bu, ada atau sesuai Nabil, aja dari tadi walaupun bukan urutannya suara beda. Nabil. Nabil, sama kah tadi dengan kelompok Nabil dia megang mikroskop? Terima kasih, tepuk tangan dulu. Tidak enak, boleh berdiri. Taruh. Kemudian langkah yang paling pertama adalah yang pian lakukan sebelum mengatur okuler, lensa objektif adalah mencari sumber cahaya. Itu yang paling penting. Kau pindah-pindah lagi sih dia. Baru nanti ambil preparat. Preparat itu yang alami, sudah ada andaki ini nih. Misalkan ya, preparat taruhlah yang sempurna betul. Meletakkan preparat tidak sempurna itu salah satu mengakibatkan kesalahan kita tidak bisa melihat objek. Taruh tepat di lubangnya yang ini. Sudah sambil mata melihat, sudah dapat tapi masih kabur. Kayak betahian mataku. Saat kabur tinggal putar. Tek. Lensa okuler. Baru putar lensa. Tek. Oh, pembesaran 50 kali. Oh, pembesaran 2 kali. Rabun-rabun jauh jelas. Oh, jelas baru sih. Pian turun naik akan permuta kasar sampai gambarnya auto fokus. Udah selesai. 6. Generalization menyimpulkan. Ya,
dan Jepang sama, Indonesia. Kenapa Bu kita tidak pakai mikroskop yang ini? Mikroskop kita yang ini semuanya rusak. Tapi ini, jadi intinya adalah itu dan ini sama cara menggunakannya. Bahkan lebih jelas itu nanti saat dia nanti minggu selanjutnya ya. Kemudian ingati tadi, jadi Ibu menggunakan mikroskop itu tidak harus di permukaan yang datar dan jangan lagi kira-kira hari ini. Untuk masa mendatang tuh kira-kira apa sih pentingnya nanti kita menggunakan mikroskop hari ini? Buat masa depan apa? Hari ini tepuk tangan dulu buat Sandy. Good job. Yang biasa duduk di belakang ternyata di hari ini dipindah ke muka. Hebat Sandy. Apa Sandy? Kan salah itu harta kah? Karun. Jadi tidak. Kalau sudah besar sudah bisa menggunakan mikroskopnya. Bisa menggunakan mikroskopnya. Karena sudah belajar. Udah belajar. Tepuk tangan dulu. Susah loh di sekolah C. lain. Penutup. Tahap pembelajaran dari kegiatan bagian penutup adalah 1. Evaluasi proses yang sudah dihasilkan bersama antara guru dan peserta didik. 2. Evaluasi hasil belajar. Sebelum Ibu tutup, kesimpulan, siapa yang mau menyimpulkan? Oh, kesimpulan kita? Sandy sudah, yang lain. Siapa? Salah boleh. Yang pertama apa tadi? Langkah pertama kita apa? Rafasya, kalau menggunakan mikroskop harus cari apa? Cari cahaya. Dapat cahaya, kemudian mengatur apa? Mengatur. Habis dapat cahaya apa lagi? Mengatur lensa yang dekat dengan lensa dekat dengan benda apa? Lensa Objektif. Dapat cahaya, atur naik akan, baru kita taruh apanya? Kita taruh di meja parat apa? Kaca taruh kaca objek, kemudian diputar-putar apanya Salma? Lensanya. Oke, putar lensa apa? Pemutar kacanya sampai fokus. Oke, podcast dulu. Silahkan dibuka di WA grup. Soalnya saya ya 1 sampai 5 menit saja. Tulis jurnal refleksi, ada jurnal refleksinya masih ada di mapnya. Buka mapnya langsung tulis jurnal refleksi hari ini. Habis. Ini membersamai kita belajar mikroskop walaupun pembelajaran IPA kita di siang hari. Ini waktu sudah menunjukkan jam 12.59. Hampir 2 menit lagi pembelajaran kita selesai. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih minggu depannya lagi kita nanti praktikum. Tadi preparat tadi kan belum ada yang dapat nih. Jadi kita masih preparat yang ini tapi gantian nanti. Kita lihat darah seperti apa. Tiba di tusuk yang makin banyak jamurnya boleh baca. Jadi tolong Sandy pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Pelajaran IPA selesai. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Bersama sampai ketemu minggu depan. Siap. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, demikianlah video ujian kinerja saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk terus belajar dan berinovasi sebagai pendidik. Semoga hasil dari ujian ini bisa membawa manfaat bagi perkembangan saya dalam mendidik generasi penerus.